visi misi. Tapi bagaimana menceritakan visi misi ini menjadi sesuatu yang di ujungnya itu bisa kelihatan. Menjadi sesuatu, oh ini yang kita mau capai sama-sama. Jadi kalau IKSA tadi adalah ujungnya apa? Adalah pemimpin Kristen, lembaga Kristen, sinode, gereja, yang bagaimana? Yang mampu untuk melakukan penata layanan dan akuntabilitas. Hai sahabat IKSA, selamat datang kembali di IKSA Podcast. Saya dengan Naomi, your host for IKSA Podcast. Kita bersama dengan Pastor Tommy Pacatang dan juga Pak Handoko Ngadiman, chairperson dari IKSA. Selamat datang kembali Pastor Tommy, Pak Handoko. Hari ini kita mau lanjut membicarakan tentang penggalangan dana, tapi kita juga mau mengupas nih dari sisi kemanusiaannya. Begitu. Jadi kita ingin tahu bagaimana caranya kita mengkomunikasikan secara efektif tentang visi, misi, nilai-nilai dan juga tujuan dari melakukan penggalangan dana tersebut terhadap para donatur, dan sebenarnya bagaimana kita menjalin hubungan dari hati ke hati kepada donatur tersebut, begitu. Oke. Mungkin pertama-tama visi dan misi dan core values dari organisasi itu harus dihafalkan dari paling atas dan juga sampai yang paling bawah. Kalau yang paling atas bilang A, yang paling bawah juga dia bilang sama A juga. Because in fundraising kita yang saya bilang yang kemarin, kita semua itu fundraiser. Dari si member of the board, di national director, dan juga yang ada di fundraising team, dan juga termasuk yang office boy. Benar. Kita juga fundraiser semua. Iya, Pak Handoko mungkin sebagai chairperson dari IKSA, apa visi misinya IKSA dan pentingnya dari hal tersebut apa Pak? Saya lupa Naomi. Ya, kita punya mimpi. Mimpinya ada satu komunitas. Komunitas dari pemimpin-pemimpin Kristen, dan juga ada sinode, ada gereja, dan yayasan Kristen yang berdampak luar biasa di Indonesia. Untuk mereka bisa menjalankan, merefleksikan tentang penata layanan dan akuntabilitas. Sehingga itu menginspirasi komunitas yang lebih besar lagi. Jadi dua kata kunci sebenarnya adalah penata layanan, yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, kedua hal inilah yang kemudian yang menurut saya menarik. Pak Tommy tadi mengatakan visi misi. Tapi bagaimana menceritakan visi misi ini menjadi sesuatu yang di ujungnya itu bisa kelihatan. Menjadi sesuatu, oh ini yang kita mau capai sama-sama. Jadi kalau IKSA tadi adalah ujungnya apa? Adalah pemimpin Kristen, lembaga Kristen, sinode, gereja, yang bagaimana? Yang mampu untuk melakukan penata layanan dan akuntabilitas. Dan tentunya yang saya merasa atau sempat menjalankan juga bersama IKSA sejauh ini, Pastor Tommy, bukan hanya setiap organisasi, lembaga mempunyai visi misi yang beda, tapi sebagai lembaga Kristen pun itu menjadi suatu tantangan yang besar saat kita mau melakukan penggalangan dana, begitu Pastor Tommy. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana dengan visi dan misi yang kita punya, kita tetap masih bisa melakukan penggalangan dana dan juga appeal kepada values dan juga kepada dari hati yang paling dalam seorang donatur. Begitu. Kalau saya kasih contoh Habitat for Humanity. Kalau dari Habitat for Humanity, visi Habitat for Humanity, vision statementnya is a world where everyone has a decent place to live. Semua orang di dunia ini mempunyai rumah yang layak huni. Dan itu yang visi atau picture, yang a clear picture of the future yang sekarang belum tercapai. Masih banyak yang orang-orang keluarga di Indonesia yang mereka belum mempunyai rumah yang layak huni. Nah, itu yang kita bagaimana kita mengsuarakan, mengkomunikasikan ini kepada donatur-donatur kita. Then we have to we have to be accountable. It's not something that we throw to them and then we get their money and we run, but we have to be accountable. We have to steward the relationship and also the funds. Cultivate. Correct. Karena kita akan kembali lagi tahun depan, kita kembali lagi. Mungkin we have to look at also the classification under the category of our donors. Ada yang cuman one time, yang one time itu kita akan kembali, kita gali lagi tahun depan. Tapi ada yang
mereka udah berkali-kali. Dari awal sampai sekarang mereka masih kasih donasi. Kenapa menurut Pastor Tommy kita penting untuk menjalin dan mengembangkan hubungan dengan satu donatur daripada kita terus mencari donatur baru? Pertama, donatur yang lama ini yang sudah berdonasi berapa tahun, ini menjadi resource developer juga. Dia akan cerita kepada orang lain, ya ini loh organisasi ini bisa jadi dipercaya. ambasador, ya. Jadi ambasador, ya. jadi ambasador. Dan juga bisa kita melalui our communication team, kita bikin video yang menarik, ya. Video yang menarik mengenai si organisasi ini yang membantu Habitat, dan juga yang dengan di dalam theory of change, kita tidak cuma kasih rumah yang baru kepada mereka, kepada keluarga itu, tapi kita juga memberi harapan yang new home, new hope, new life kepada mereka. Nah, ini yang theory of change ini yang kita harus gambarkan kepada donatur supaya dia masih tertarik, ya, tertarik untuk tahun depan, masih tertarik untuk membantu keluarga yang lain. Ya. Mungkin Pak Handoko ada nggak perspektif di mana Pak Handoko itu pernah menjadi si penggalang dana dan juga pemberi dana? Apa menurut Pak Handoko perspektif yang ini adalah suatu hal yang saya ingin diperlakukan seperti ini sebagai donatur, atau ini adalah hal yang saya seharusnya melakukan sebagai penggalang dana? Ya, menurut saya sebagai penggalang dana sangat penting kita itu menghidupi, mempercayai apa yang kita sampaikan. Itu saya selalu ingat Amsal 31. Speak for those who cannot speak for themselves. Jadi waktu kita menggalang dana, kita bukan bicara diri kita, tapi kita membawa orang-orang yang mungkin tidak bisa ketemu langsung sama yang mau memberikan dana atau potensi memberikan dana. Misalnya anak-anak yang stunting, mereka nggak bisa ketemu sama donor itu atau calon donor itu. Anak-anak yang tidak mampu sekolah atau anak yang putus sekolah. Atau juga mungkin kalau di kita adalah gereja-gereja yang di Indonesia di wilayah pelosok yang tidak mampu untuk IKSA, ya, yang tidak mampu untuk membangun fondasi penata layanan akuntabilitas mereka. Karena mereka surviving gitu loh. Nah, yayasan-yayasan yang mungkin mati segan hidup tak mau. Tapi mereka memberi dampak di lapangan. Nah, jadi bagaimana kita menyuarakan kondisi-kondisi itu, dan kita juga tadi yang disebut Pak Tommy, punya holy discontent. Jadi kita bilang seharusnya nggak seperti itu. Nah, itulah visi misi kita masuk. Nah, kedua sebagai donatur, ya. Saya bertemu dengan cukup banyak donatur dan juga saya diberi kepercayaan Tuhan juga berkontribusi yang Tuhan percayakan. Saya percaya satu, kata steward, penata layan itu adalah apa? Semua yang kita omong sama orang itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan yang punya dan mereka pengelolanya. Jadi kita berbicara dengan donatur yang adalah pengelola punyanya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan taruh di hati orang itu, to connect, ya, berelasi dengan orang itu tentang sesuatu tadi yang dia tidak pernah tahu atau yang dia tidak pernah bisa berhubungan. Yang kedua, untuk dia bisa memahami dan menerima, ini yang Tuhan taruh di hati saya. The holy discontent, the passion, dan lain-lain yang connect dengan visi misi. Nah, yang kedua adalah tadi Pak Tommy juga katakan, bagaimana pathway-nya. Memastikan bukan memastikan, ya. Bagaimana menjelaskan ini roadmap-nya, bahwa ini bisa tercapai apabila Anda invest di sini. Saya pernah ketemu nih, ini menarik, bikin kayak strategi plan, ya. Ada satu kelompok mahasiswa S2 punya mimpi yang besar sekali. Waktu mereka tuangkan, kemudian ditanya, ini uang, mereka bilang ini punya visi misi begini besar. Kemudian dibikin strateginya. Kemudian waktu menjadi uang, menjadi resources lain-lain, mereka bilang, wah ini nggak mungkin tercapai. Nah, kalau itu nggak mungkin tercapai, bagaimana dia bisa menyampaikan? Tetapi banyak juga yang datang bilang, saya butuh uang. Tetapi kalau ditanya, uangnya kan jadi apa? Jadinya biasanya yang bersifat fisik, ya, gedung kah, mobil kah, atau apa. Tapi bagaimana ini bisa mencapai visi misi, itulah yang menggerakkan hati seorang donatur menurut saya.
Dan itu jarang atau sangat susah buat orang yang menggalang dana untuk menyampaikan. Jadi proposalnya bunyinya cuma butuh uang segini banyak. Tapi buat apa yang non-fisik, yang mencapai visi misi yang Tuhan taruh di organisasi dan juga terhadap calon donatur tersebut sebagai pengelolanya. Itu yang sangat penting. Ya, mungkin itu kalau saya boleh tambah Pak Handoko. Yang sekarang kalau kita bikin proposal, itu selalu ada theory of change. Apa tuh theory of change-nya Pak dalam di proposal? Ya, itu yang kita ada mau membangun rumah, ya, dan ini yang masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, tidak mampu sama sekali untuk membangun rumah yang layak huni bagi mereka sendiri. Nah, program yang kita ajukan kepada donatur itu harus ada bukan cuman input proses output, tapi ada yang impact, ya, ada yang impact setelah rumah itu berdiri, yaitu itu yang outputnya, tapi impact ini kepada kehidupan keluarga itu bagaimana? Apakah semakin baik atau mereka mempunyai harapan yang kokoh, dan juga bagaimana impactnya kepada lingkungannya, yang tetangga-tetangga mereka. Betul. Itu juga kita harus tuangkan di dalam proposal dampaknya. Contoh Naomi ya. Jadi ini ya sedikit soal rumah ya. Rumah itu kan fisiknya. Tetapi habis itu outcome-nya misalnya ya. Outcome-nya hidup lebih sehat. Kemudian lebih privat karena ada ruangan ya. Dan lebih aman. Ada rumah yang ada atap. Naomi mau nggak rumahnya atapnya plastik? Ya, nggak mau kan. Dindingnya itu yang pencuri bisa masuk kapan saja. Nah, memberi rasa aman dan lain-lain. Tetapi impact-nya adalah satu yang tadi saya senang Pak Tommy kata, keberhargaan. Dignity bahasa Indonesia. Harga diri. Harga diri. Kalau anak menunjukkan ini rumah saya loh, rumahnya bobok sekali. Tapi kalau bicara ini rumah saya loh, dengan bangga, itu harga diri. Dan itu membuat satu komunitas yang lebih bersih ya, komunitas yang lebih bersih. Dikatakan gini, ada studi mengatakan di mana orang rumahnya bagus, lingkungan pekarangan semua bagus, itu membuat akan komunitasnya lebih rapi, lebih bersih. Betul, ya. Dan dimulai dari diri sendiri juga ya, Pastor Tommy. But how do we cultivate and maintain a meaningful relationship dengan para donatur, Pastor Tommy? Dan itu bukan hanya sebatas transaksi begitu. Mereka harus libatkan. Itu kan ada kita punya di dalam organisasi banyak kegiatan-kegiatan yang kita tidak meminta dana. Tapi kegiatan-kegiatan yang juga kita bisa mempromosikan tanpa minta dana. Mempromosikan apa yang kita lakukan, termasuk apa yang sudah itu celebration of what we have done. Kita tidak minta dana, tapi we just want them to see what we have done together. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak bermitra dengan kami, ini nggak mungkin terjadi. So they feel the psychic fulfillment, also the joy itu juga mereka dapat. Karena bukan hanya karena kita yang meminta, tapi justru karena mereka yang menjadi bagian dari visi misi ini. Betul. Juga begitu. Thank you for watching sahabat Iksa. Jangan lupa untuk tune in untuk episode selanjutnya. Kita ingin mengupas lebih lanjut tentang penggalangan dana, strateginya, dan hal-hal lain mengenai fundraising. Jika ingin tahu lebih banyak tentang fundraising, kita juga ingin tahu sahabat Iksa mau tahu lebih banyak apa sih tentang fundraising ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.